wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi bab 2 yaitu persamaan dasar akuntansi. Nah, pada materi bab 2 ini kita akan melakukan pencatatan transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, dalam persamaan dasar akuntansi ini ada rumusnya, yaitu aset sama dengan kewajiban plus modal. Yang mana aset ini sama dengan aktiva, ya. Kemudian kewajiban plus modal ini sama dengan pasiva. Nah, aktiva sendiri dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu aktiva lancar. Aktiva lancar di sini ada kas, piutang, perlengkapan. Artinya, aktiva lancar di sini adalah aktiva yang dia bisa berubah-ubah, mengalir. Ya, dia mengalir. Kemudian aktiva tetap. Di sini ada peralatan, kendaraan, dan gedung. Artinya aktiva tetap di sini adalah sebuah aset yang tidak bisa berubah. Kemudian ada aktiva tidak terwujud. Nah, aktiva tidak terwujud ini berupa merek, hak cipta, kemudian goodwill. Sedangkan pada pasiva yaitu ada kewajiban dan modal. Nah, kewajiban sendiri yaitu utang, sedangkan modal itu beban, prive, investasi, dan pendapatan. Nah, pada kolom modal ketika ada yang namanya beban, maka modalnya itu sendiri ketika masuk dalam kolom persamaan dasar akuntansi, dia akan mengurang. Begitupun dengan prive. Prive ini adalah pengambilan pribadi uang yang dilakukan oleh pemilik perusahaan. Nah, kemudian investasi. Nah, ketika investasi itu masuk ke dalam modal, maka modal itu akan bertambah. Pendapatan pun seperti itu. Ketika masuk ke dalam modal, dia akan bertambah. Nah, sekarang langsung saja kita masuk ke dalam contoh dari persamaan dasar akuntansi. Nah, pertama-tama yang harus kita buat ketika membuat persamaan dasar akuntansi adalah kolom-kolom ini. Nah, isinya kolom-kolom ini ada apa aja? Pertama, yang harus dimasukkan adalah tanggal. Tanggal di sini berupa tahun, ya, tahun, bulan, kemudian tanggal. Kolom selanjutnya itu ada yang namanya kas. Kas ini berarti aset atau aktiva lancar. Kemudian ada piutang. Piutang berarti adalah aset atau aktiva lancar. Kemudian ada perlengkapan. Perlengkapan sama lagi aset plus aktiva tetap perlengkapan. Kemudian ada lagi aset plus aktiva peralatan. Ini masuk dalam aktiva tetap. Nah, selanjutnya ini tadi aset itu ditambah semua, kemudian sama dengan di sana ada pasiva. Pasivanya ada utang dan modal, utang plus modal. Nah, dalam persamaan akuntansi antara aset dengan pasiva ini ketika dalam perhitungan harus balance. Itu bahasa akuntansinya. Balance itu apa sih? Balance artinya adalah harus sama nilainya. Kalau dia nggak sama nilainya berarti ada kesalahan dalam pemasukan uangnya. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam contoh. Nah, contoh di sini misalnya Nyonya Puput mendirikan sebuah perusahaan jasa salon dengan modal pribadi sebesar Rp1.500.000. Nah, itu tanggal 1 ya, tanggal 1. Soalnya ada di atas. Ya, soalnya di atas atau di bawah nanti. Nah, cara pencatatannya ya. Nih, perhatiin. Nyonya Puput mendirikan perusahaan jasa salon dengan modal pribadinya sebesar Rp1.500.000. Nah, yang pertama-tama yang harus kita catat adalah masukkan terlebih dahulu tahunnya. Nah, Tuan Puput ini mendirikan jasa salonnya pada tahun 2019 bulan Januari. Ya. Kita masukkan dulu tahunnya 2019 Januari, kemudian kita masukkan tanggalnya. Tanggal 1 Nyonya Puput ini mendirikan perusahaan jasa salonnya dengan modal 1.500.000. Maka dia masuk ke dalam kas, ya. Dia masuk ke dalam kas karena dia berupa uang. Nyonya Puput mendirikan perusahaan jasa salon dengan uang pribadinya sebesar Rp1.500.000. Maka masuk ke dalam kas. Kas artinya adalah seluruh uang, ya, baik yang uang logam, uang kertas, kemudian saldo yang ada di bank, dan juga cek. Itu masuk ke dalam kas. Nah, dalam kolom pasiva berarti masuk ke dalam modal 1.500.000. Balance ya, berarti sama-sama 1.500.000. Nah, soal yang selanjutnya
pada tanggal 2 ada di atas ya soalnya, Tuan Puput meminjam uang sebesar 1 juta rupiah ke Bank Muamalat sebagai tambahan modal ya, sebagai tambahan modal. Dia artinya meminjam. Nah, berarti masuk ke kolom mana? Meminjam ya, meminjam. Berarti apanya masuk? Uangnya yang masuk. Uangnya masuk berarti kas, masuk ke dalam kasnya nambah ya, kasnya nambah. Kemudian kolom utang nambah karena dia meminjam ke Bank Muamalat. Jadinya dia nambah utang. Nah, setelah sudah dua penjumlahan seperti ini ya, setelah dua penjumlahan seperti ini, dua transaksi seperti ini, hal yang harus kita lakukan adalah menjumlahkan ya, menjumlahkan 1.500.000 ditambah 1 juta berapa? Ya, berapa? 2.500.000. Nah, kolom-kolom yang tidak terisi biar mudah terbaca, kita cukup membuat garis-garis seperti ini biar lebih mudah. Kita garis-garis ya. Kemudian 1 jutanya ini kita turunkan. 1.500.000 kita turunkan. Sampai sini paham? Kalau belum paham, boleh diputar lagi videonya. Oke. Setelah penjumlahan, untuk tahu itu benar atau enggak, kita harus melihat yang namanya balance atau seimbang antara jumlah aset atau aktiva dengan jumlah pasifa. Ini harus balance, itu bahasa akuntansinya. Nah, di sini kas berjumlah 2.500.000, di sini 000, kemudian ini bagian aset ya 2.500.000, kemudian di bagian pasifa itu kalau dijumlah 1 juta tambah 1.500.000 itu 2.500.000, berarti balance. Oke.